Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Tingana dari PK 2019 dengan NM 1303619077. Di sini saya akan membahas tentang metode pembelajaran to stay and to stray. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian metode pembelajaran to stay to stray. Nah, model pembelajaran kooperatif tipe to stay to stray ini atau TSTS dikembangkan oleh Spencer Kagan pada tahun 1990. Metode ini menurut Huda ialah merupakan sistem pembelajaran kelompok dengan tujuan agar siswa dapat saling bekerja sama, bertanggung jawab, saling membantu mencegah masalah, dan saling mendorong satu sama lain untuk berprestasi. Metode ini juga melatih siswa untuk bersosialisasi dengan baik. Sedangkan menurut Berdiati, model pembelajaran ini atau yang bisa diartikan dengan model pembelajaran 2+2 bertamu ini merupakan bagian dari pembelajaran kooperatif yang memberi pengalaman kepada siswa untuk berbagi pengetahuan baik di dalam kelompoknya maupun dalam kelompok lainnya. Selanjutnya ialah kedua, kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran to stay to stray. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama ialah kecenderungan belajar siswa akan menjadi lebih bermakna. Yang kedua, lebih berorientasi pada keaktifan. Ketiga, siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan berani untuk mengungkapkan pendapat. Yang keempat, menambah kekompakan dan rasa percaya diri siswa. Dan yang terakhir, kemampuan berbicara siswa dapat ditingkatkan. Nah, untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, siswa yang tidak terbiasa belajar kelompok akan merasa asing dan sulit untuk bekerja sama, sehingga siswa cenderung tidak mau belajar dalam kelompok. Nah, untuk gurunya sendiri akan membutuhkan banyak sekali persiapan, baik dari materi, dana, dan juga tenaganya, dan guru akan cenderung lebih kesulitan dalam pengelolaan kelas karena suasana kelas akan cenderung lebih gaduh. Nah, yang terakhir, mode pembelajaran ini kecenderungannya hanya pada peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi yang akan aktif selama pembelajarannya. Topik selanjutnya yang ketiga ialah langkah-langkah metode pembelajaran to stay to stray. Menurut Huda, langkah-langkah model pembelajaran ini yang pertama, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang setiap kelompoknya terdiri dari 4 siswa. Kelompok yang dibentuk ini bisa ditinjau dari jenis kelamin atau dari akademisnya untuk mendapatkan kelompok yang heterogen. Hal ini dilakukan karena pembelajaran kooperatif tipe to stay to stray ini bertujuan untuk saling membelajarkan atau peer tutoring dan saling mendukung. Yang kedua, guru memberikan subpokok bahasan pada tiap-tiap kelompok untuk dibahas bersama-sama dengan anggota kelompok masing-masing. Yang ketiga, siswa bekerja sama dalam kelompok yang beranggotakan 4 orang. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat terlibat secara aktif dalam proses belajar mengajar. Nah, setelah selesai, 2 orang dari masing-masing kelompok meninggalkan kelompoknya untuk bertemu ke kelompok lain. Nah, kemudian 2 orang yang tinggal dalam kelompok ini bertugas membagikan hasil kerja dan informasi mereka kepada tamu dari kelompok lain. Setelah dirasa cukup mendapatkan informasi, anggota kelompok yang jadi tamu ini bertugas untuk menyebarkan informasi yang diterimanya dari kelompok yang tamu ke anggota dari kelompoknya sendiri. Kemudian, kelompok mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja mereka, yang dilanjutkan dengan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya mereka yang ditutup dengan kesimpulan yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya ialah penerapan metode pembelajaran to stay to stray. Nah, di sini dapat terlihat ialah merupakan ilustrasi dari penerapan mode pembelajaran TSTS ini. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membentuk kelompok dengan menggunakan teknik pengelompokan undi untuk menghasilkan kelompok yang heterogen. Nah, pembentukan kelompok ini akan disesuaikan dengan subbab termodinamika. Karena di sini ada 6 subbab termodinamika, maka kelompok yang akan dibentuk ialah ada 6 kelompok. Kemudian, dari masing-masing kelompok akan diberikan satu materi. Jadi, satu kelompok, satu materi. Kemudian, peserta didik ini akan bekerjasama dalam kelompok tersebut untuk mendiskusikan tentang materi yang sudah ditugaskan tersebut. Setelah selesai, 2 peserta didik dari masing-masing kelompok akan meninggalkan kelompoknya dan masing-masing bertamu ke kelompok yang lain. 2 peserta didik yang tinggal dalam kelompok ini bertugas membagikan hasil kerja dan informasi mereka ke tamu mereka. Nah, setelah tamu merasa cukup informasi, tamu ini akan kembali ke kelompoknya masing-masing dan melaporkan temuannya dari kelompok lain ini ke kelompoknya sendiri. Kemudian, akan saling terjadi pencocokan
dan akan dibahas hasil-hasil kerja mereka ini. Nah, setelah itu, salah satu kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok yang lain akan menanggapinya. Setelah itu, di akhir pelaksanaan, guru akan menyebutkan materi yang dibahas dan memberikan berupa kuis kepada peserta didik untuk dapat mengevaluasi hasil dari proses pembelajaran serta dapat mengukur pemahaman siswa dari materi yang telah dibahas, dan memberikan reward kepada kelompok yang terbaik untuk penilaian secara kelompok dan menilai siswa mana yang paling aktif untuk penilaian secara individu dari guru agar memacu motivasi siswa. Dengan penerapan model pembelajaran ini, peserta didik akan terlihat secara aktif sehingga akan memunculkan semangat peserta didik dalam belajar. Tanya jawab yang dilakukan oleh peserta didik dari kelompok satu dan lainnya dengan cara mencocokkan materi yang didapat dengan materi yang disampaikan akan membuat peserta didik akan merasa lebih aktif. Dengan begitu, peserta didik dapat mengevaluasi sendiri seberapa tepatkah pola pikirnya terhadap suatu konsep. Kemudian, untuk gurunya sendiri akan menjadi sebuah acuan evaluasi seberapa persenkah keberhasilan penggunaan model pembelajaran to stay to stray ini dalam meningkatkan aktivitas peserta didik dalam bertanya dan menjawab pertanyaan. Model pembelajaran ini sangat tepat dilakukan untuk pelajaran kimia tersebut. Selanjutnya ialah strategi model pembelajaran to stay to stray. Nah, tidak dapat dipungkiri ada banyak sekali siswa yang merasa kesulitan dalam mempelajari ilmu kimia sendiri, yang dapat bersumber pada kesulitan dalam memahami istilah. Kesulitan ini timbul karena kebanyakan siswa hanya menghafal istilah dan tidak memahami dengan benar maksud dari istilah yang sering digunakan dalam pengajaran kimia. Yang kedua ialah kesulitan dalam memahami konsep kimia. Pada umumnya, konsep-konsep dalam ilmu kimia sendiri merupakan materi yang konsepnya abstrak dan kompleks, sehingga akan membuat beberapa siswa merasa bingung untuk memahami kimia tersebut. Oleh sebab itu, seorang guru diharapkan mampu menyajikan materi-materi kimia dengan lebih menarik dan penuh inovasi, dengan cara memilih dan menerapkan model yang sesuai dan efektif, sehingga dapat menarik minat belajar siswa. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan cara menerapkan model pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi, saling bertukar pikiran, di mana siswa akan aktif dalam pembelajaran. Cara teoritis untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya dengan cara menerapkan model pembelajaran kooperatif. Salah satunya ialah model pembelajaran to stay to stray ini. Nah, untuk lebih memaksimalkan pembelajaran, dilakukan inti kegiatan dalam to stay to stray ini seperti berikut. Yang pertama ialah mengajar. Di sini, guru akan mempresentasikan materi pelajaran, kemudian dilanjutkan dengan belajar pada tim. Yang terakhir ialah penghargaan. Nah, untuk mengoptimalkan metode ini dilakukan dengan tahapan-tahapan yang sesuai dalam penerapan model to stay to stray. Yang pertama ialah persiapan. Pada tahap ini, hal yang dilakukan guru ialah membuat silabus dan sistem penilaian atau RPP di sistem pembelajaran, menyiapkan tugas siswa dan membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan masing-masing anggota 4 siswa, dan setiap anggota kelompoknya harus heterogen berdasarkan prestasi akademik siswa dan jenis kelaminnya, bisa menggunakan cara pengundiannya. Dilanjutkan dengan presentasi guru. Pada tahap ini, guru menyampaikan indikator pembelajaran dan juga menjelaskan materi sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dibuatnya. Kemudian yang ketiga ialah kegiatan kelompok. Pada kegiatan ini, pembelajaran menggunakan lembar kegiatan yang berisi tugas-tugas yang harus dipelajari oleh tiap siswa dalam satu kelompok. Nah, setelah menerima lembar ini, yang berisi permasalahan-permasalahan berkaitan dengan konsep materi kimia dan klasifikasinya, siswa akan mempelajari dalam kelompoknya dan mendiskusikan masalah tersebut bersama anggota kelompoknya. Nah, tahap selanjutnya ialah formalisasi. Setelah belajar dalam kelompok dan menyelesaikan permasalahan yang diberikan tersebut, salah satu kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya untuk dikomunikasikan atau didiskusikan dengan kelompok lainnya. Kemudian, guru akan membahas dan mengarahkan siswa ke bentuk formalnya, atau meluruskan miskonsepsi yang dialami oleh peserta didik. Nah, tahap yang terakhir ialah evaluasi kelompok dan penghargaan. Pada tahap ini, evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besarkah kemampuan siswa dalam memahami materi yang telah diperoleh dengan menggunakan model pembelajaran TSTS ini. Masing-masing siswa diberi kuis yang berisi pertanyaan-pertanyaan dari materi yang telah diberikan, yang selanjutnya dilanjutkan dengan pemberian penghargaan atau reward kepada kelompok yang mendapatkan skor rata-rata tertinggi.
Sekian presentasi saya tentang mode pembelajaran to stay to stay ini. Apabila terjadi kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.